Hayo brother and sister, kembali lagi di channelnya Cakdul. Oke, kali ini Cakdul akan melanjutkan film Nobunaga Concerto yang part keempat. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, langsung cek saja link di deskripsi ya dulur. Oke lah, tanpa banyak nyocot, kita langsung saja ke videonya. Saat mereka berdua bertemu, Saburo menyuruh Nobunaga agar menggantikan kedudukannya. Karena gara-gara menjadi Nobunaga, Saburo hampir mati. Namun Nobunaga menolak. Dia menyuruh Saburo agar menjadi Nobunaga. Dan Nobunaga akan membantu Saburo untuk menaklukkan ibu kota. Dia juga mengganti namanya menjadi Akechi. Beberapa waktu kemudian, terdengar suara pasukannya yang mencari Nobunaga. Dengan segera, mereka berdua pun bersembunyi. Terlihat salah satu pasukannya yang mencari. Akan tetapi yang dia temukan adalah Nobunaga yang asli dan disuruh untuk segera ke istana. Di sini mereka melakukan rapat untuk membahas cara menaklukkan ibu kota. Namun mereka harus melewati wilayah musuh, yaitu klan Azai. Akan tetapi Hanbei menyarankan agar klan Oda membentuk aliansi dengan klan Azai dengan menikahkan Oishi. Setelah berpikir sejenak, Nobunaga mengiyakan ide Hanbei dan para pasukan mengiyakannya. Namun di sini Tsuneo terlihat sedikit bimbang dengan keputusan Nobunaga. Setelah rapat, Kicho bertemu dengan Nobunaga. Namun dia merasa aneh dengan tingkahnya karena tak seperti biasanya. Lalu tiba-tiba Nobunaga mendapat kabar bahwa dia sedang dicari oleh biksu. Setelah dia menemui di depan gerbang, ternyata itu adalah salah satu pengawal Nobunaga. Di sini Nobunaga berkata jika keadaan istana telah berubah. Lalu dia mengajak biksu itu ke suatu daerah. Scene berpindah, terlihat Saburo yang mengendap-endap masuk ke istana. Lalu terlihat Toshio yang memberi kabar jika Oishi telah setuju dan akan menikah dengan klan Azai. Mendengar hal itu, Nobunaga langsung kaget. Lalu dia memberitahu kepada Oishi dan pasukannya jika Nobunaga tak ingin melakukan pernikahan politik untuk beraliansi. Lalu dia mengatakan kepada Oishi bahwa dia harus menikah dengan orang yang dicintainya dan juga ada sebuah cincin untuk mengikat kesetiaannya. Akan tetapi pasukannya berkata jika tidak ada pilihan selain berperang dan menyuruh Nobunaga agar memilih berperang atau beraliansi. Mendengar hal itu, Nobunaga memutuskan untuk menuju Azai dan akan membuat aliansi tanpa melibatkan Oishi. Di satu sisi terlihat Yuki yang memberikan buku Nobunaga kepada seseorang. Saat Yuki akan pergi, dia ketahuan oleh Kinoshita. Namun Yuki pandai beralasan dan pergi. Di sini terlihat Kinoshita yang menyadari akan sesuatu. Scene berpindah, terlihat Hanbei yang telah disetujui oleh Nagamasa bahwa Oishi akan menikah dengannya dan akan beraliansi dengan kerajaan Owari. Lalu tiba-tiba Nobunaga datang. Di sini dia ingin membatalkan pernikahannya dan juga ingin beraliansi dengan klan Azai. Namun ayah dari Nagamasa menolaknya karena tanpa pernikahan mereka tak dapat beraliansi. Kemudian ayah Nagamasa pergi dan juga Nagamasa menyuruh Nobunaga untuk pergi dari istananya. Scene berpindah, terlihat Oishi dan Tsuneo yang sedang jalan-jalan. Di sini terlihat Tsuneo yang teringat masa kecilnya, di mana Oishi dan Tsuneo sudah berteman sejak kecil. Saat di jembatan, Oishi berkata jika dia ingin cinta yang dibicarakan oleh Nobunaga karena Oishi masih merasa takut dan tak pernah melihat wajah Nagamasa. Kembali di kerajaan Omi, tempat klan Azai. Di sini Nobunaga masih belum kembali. Lalu terlihat Nagamasa yang terkejut karena Nobunaga masih belum pulang. Melihat kedatangan Nagamasa, Nobunaga memohon kembali agar bisa beraliansi dengan kerajaan Omi. Di sini Nagamasa melihat ketulusan Nobunaga terhadap adiknya. Lalu ayah Nagamasa datang dan berkata jika Nobunaga bisa memberi jaminan selain Oishi, dia akan mempertimbangkannya. Mendengar hal itu, Nobunaga merasa gembira. Setelah kepulangan Nobunaga, dia rapat dengan pasukannya. Namun para pasukan tak tahu cara beraliansi selain menikahkan adiknya Nobunaga. Di malam hari terlihat Nobunaga yang menikmati air panasnya dengan dibantu oleh Kinoshita. Di sini Kinoshita memberi saran bagaimana jika pasukan Oda langsung menyerang klan Azai
dan Kinoshita yakin bisa menaklukkan pasukan Azai dengan serangan kejutan. Nobunaga terlihat berpikir lalu menyetujui saran Kinoshita. Di keesokan hari, Nagamasa mendapat kabar jika Nobunaga datang dengan pasukannya yang siap menyerang. Mendengar hal itu, Nagamasa mulai bersiap. Saat mereka sudah berhadapan, Nobunaga menyuruh pasukannya untuk membuang senjata. Di sini Nagamasa tak menduga dengan apa yang dilakukan Nobunaga. Lalu dia berencana untuk menghampiri Nobunaga. Nagamasa merasa terhormat dengan tindakan Nobunaga karena dia berani membongkar benteng pertahanannya sendiri demi adiknya. Lalu Nobunaga berkata bahwa dia tak butuh benteng itu karena kita akan beraliansi. Mendengar hal itu, Nagamasa setuju untuk beraliansi dengan Nobunaga dan usaha Nobunaga berhasil. Di kerajaan Omi, terlihat Nagamasa yang mengatakan kepada pasukannya bahwa hari ini mereka akan beraliansi dengan kerajaan Owari. Namun ayah Nagamasa datang dan menolak hal tersebut. Scene berpindah di kerajaan Owari. Terlihat Sunio yang akan memberikan hadiah ke Oishi karena sebenarnya Sunio ada sedikit perasaan kepada Oishi. Saat akan memberi hadiah, tiba-tiba Sunio mendapat kabar jika klan Azai menolak untuk beraliansi. Beberapa waktu kemudian, terlihat Nobunaga yang mendatangi klan Azai. Di sini Nobunaga merasa kesal karena klan Azai menolak beraliansi. Akan tetapi, ayah Nagamasa tetap bersikeras. Jika ingin beraliansi, Oishi harus dinikahkan dengan Nagamasa. Setelah kepergian ayahnya, di sini Nagamasa meminta maaf kepada Nobunaga. Di kerajaan Owari, para pasukan mulai bingung dengan keadaannya karena harus berperang dengan klan Azai untuk bisa menuju ibu kota. Beberapa waktu kemudian, Sunio menghampiri Oishi. Di sini dia meminta agar Oishi mau menikah dengan Nagamasa. Lalu, Oishi menyuruh Sunio untuk menebak benda di tangannya. Jika Sunio benar, Oishi akan menikahi Nagamasa. Sunio yang tahu kebiasaan Oishi, dia langsung menebak dengan benar. Di sini Oishi sudah tahu apa yang mau dikatakan oleh Sunio karena mereka sudah berteman sejak kecil. Akan tetapi, Oishi akan melaksanakan tugasnya demi klan Oda. Hari berganti malam. Di sini Oishi berkata kepada Nobunaga bahwa dia akan menikahi Nagamasa dan dia sudah siap akan hal ini. Oishi juga menganggap bahwa pernikahan ini sebagai perjuangannya demi masa depan klan Oda. Dia juga menyuruh Nobunaga agar menciptakan dunia tanpa peperangan. Mendengar hal itu, Nobunaga sedikit tersentuh dan menyetujuinya. Tiba di hari keberangkatan, saat Oishi akan berangkat, ternyata Nobunaga sudah menyiapkan hal yang istimewa, di mana keberangkatan Oishi menjadi lebih bahagia. Anime, 行ってまいります。いってらっしゃい。Setelah Oishi sampai di kerajaan Omi, Nagamasa memberi cincin kepada Oishi yang membuat Oishi terkejut. Lalu Nagamasa berkata jika dia diberitahu oleh Sunio tentang kebiasaan klan Oda, dan Nagamasa menyuruh Oishi untuk membuat keluarga yang bahagia. Di kerajaan Owari, terlihat Sunio yang berpapasan dengan Kicho. Lalu Kicho berkata bahwa Sunio adalah teladan para samurai. Di sisi lain, terlihat Yuki yang berjalan di lorong. Lalu dia mendengar suara pedang. Scene berpindah, terlihat Nobunaga yang berbicara dengan Kicho. Di sini Nobunaga ingin menjadi suami yang baik. Lalu dia mengajak Kicho untuk berkencan. Setelah itu Nobunaga mengambil kuda dan mengajak Kicho berkencan untuk pertama kalinya. Di satu sisi terlihat Nobunaga yang asli dan sudah mengganti namanya menjadi Akechi. Di sini dia melihat kemesraan Nobunaga dan Kicho yang membuat jantungnya berdebar. Di keesokan hari, Nobunaga memperkenalkan pasukan Oda yang baru. Dia adalah Akechi. Di sini Akechi beralasan mempunyai penyakit menular, maka dari itu dia memakai penutup wajah.
Lalu Nobunaga berkata bahwa Akechi mempunyai rencana yang bagus agar bisa ke ibu kota, di mana Akechi akan memperkenalkan Nobunaga dengan Yoshiaki. Dia adalah adik dari Shogun ke-13, yang intinya Yoshiaki adalah adik dari Shogun, dan dia sangat berambisi untuk menjadi Shogun. Oleh karena itu, dia akan mencari dukungan agar bisa menjadi Shogun. Dan syarat untuk bisa memasuki ibu kota harus mendapat izin dari orang kekaisaran. Oleh karena itu, klan Oda akan memanfaatkan kesempatan ini, yang intinya Yoshiaki adalah paspor untuk menuju ibu kota. Mendengar hal itu, Nobunaga langsung bersemangat untuk pergi ke ibu kota. Namun Tsuneo berkata jika ada satu masalah, yaitu tata krama Nobunaga. Saat malam hari, Nobunaga masih belum bisa untuk belajar tata krama. Hal itu membuat dirinya kesal. Saat berada di kamar, Nobunaga ditetangi oleh Akechi. Dia menyuruh Nobunaga agar bertukar peran dengan dirinya. Singkat cerita, Akechi berperan dengan sangat baik sehingga Yoshiaki diangkat menjadi Shogun. Setelah mereka saling bertukar peran, Shogun berterima kasih kepada Nobunaga karena berkat dirinya dia menjadi Shogun. Lalu Yoshiaki meminta Nobunaga agar menjadi wakilnya, dan dia akan membuat seluruh pemimpin wilayah bekerja untuknya. Namun Nobunaga menolak karena dia ingin menciptakan dunia bagi semua orang, bukan hanya menguntungkan satu orang saja, dan juga Nobunaga akan menaklukkan seluruh negeri ini. Setelah kepulangan Nobunaga, Shogun terlihat marah karena dia menganggap Nobunaga akan menjadi ancaman bagi dirinya. Di kerajaan Owari, terlihat Nobunaga yang sedang asik dengan Kicho. Namun tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa di kerajaan kedatangan Oni. Oni memiliki pengertian iblis di negara Jepang. Setelah mereka bertemu, Oni tersebut memperkenalkan diri. Dia adalah Matsunaga. Di sini Nobunaga menyadari bahwa itu hanya sebuah tato dari organisasi Yakuza, di mana Matsunaga juga merupakan orang dari masa depan. 本日はどういったご用件で？全国指名手配受けてるぜ。小田家に恩を売りに来た。指名手配？ Di dalam isi surat itu, Nobunaga dicap sebagai pengkhianat dan menyuruh para daimyo untuk menangkapnya. Sedikit informasi, daimyo adalah pemimpin di suatu wilayah, termasuk Nobunaga. Dia adalah daimyo di kerajaan Owari, di mana surat itu sudah tersebar di penjuru negeri, dan yang menyebarkan adalah Shogun. Jadi sekarang Nobunaga akan mendapat banyak musuh. Lalu Nobunaga mendapat kabar bahwa Nagamasa ingin menemuinya. Di sini Nagamasa menjelaskan bahwa Nobunaga harus beraliansi dengan Asakura. Di samping itu, pemimpin Asakura mengenal ayah Nagamasa. Jika Nobunaga tak beraliansi dengan Asakura, mereka akan segera menyerang Nobunaga. Dan juga ayah Nagamasa akan mendukung Asakura. Oleh karena itu, Nobunaga harus memastikan agar Azai dan Asakura tidak bergabung. Namun wilayah Asakura mempunyai pendirian yang kuat. Akan tetapi, di sini Nagamasa berniat membantu agar Nobunaga bisa menemui pemimpin Asakura dan Nagamasa yang menjadi perantaranya. Setelah mendapat titik temu, mereka semua membagi tugas. Beberapa waktu kemudian, terlihat Kinoshita yang pergi melalui atap rumah. Scene berpindah. Di sini Nagamasa mencoba untuk memohon kepada pemimpin Asakura, di mana Asakura harus beraliansi dengan Nobunaga. Di sisi lain, Akechi ditolak untuk bertemu dengan Shogun. Saat di kerajaan, Nobunaga hanya bisa pasrah mendengar Akechi ditolak untuk bertemu dengan Shogun. Lalu Nobunaga mendapat kabar. Saat di ruang tamu, mereka mendapat surat penolakan beraliansi dari semua wilayah, yang membuat kerajaan Owari akan mendapatkan banyak musuh. Lalu dia mendapat kabar bahwa Nagamasa datang ke istana untuk memberikan hasilnya. Di sini Nagamasa berkata bahwa Asakura mau untuk bertemu dengan Nobunaga. Namun itu semua karena Nagamasa. Akan tetapi Asakura berniat untuk tidak membentuk aliansi, dan Nobunaga harus bisa membujuknya apapun caranya. Karena kalau tak berhasil, maka nasib klan Oda akan hancur. Nobunaga semakin tertekan dengan keadaan ini. Di sisi lain, Yuki meminta izin untuk cuti beberapa hari. Dia beralasan bahwa ibunya sedang sakit. Hari berganti malam. Terlihat ayah Nagamasa yang berterima kasih kepada seseorang karena sudah banyak membantu dan akan melanjutkan rencananya, yang ternyata itu adalah Kinoshita. Di sisi lain, terlihat pemimpin Asakura. Dia menyuruh mata-matanya untuk melanjutkan tugas sebagai pelayan, yang ternyata itu adalah Yuki. Di
Di kerajaan Owari terlihat Nobunaga yang sudah kehilangan arah. Lalu dia ditatangi oleh Kicho. Di sini Kicho memarahi Nobunaga karena terlalu merengek. Dan dia juga memberi semangat bahwa semua orang termasuk dirinya membutuhkan Nobunaga. Setelah itu dia mulai merenungkan semuanya. Di keesokan hari mereka sudah bersiap untuk menemui pemimpin Asakura. Namun sebelum berangkat Nobunaga meminta maaf karena sudah menjadi pemimpin yang lemah. Dan dia juga berjanji semuanya akan berhasil. Lalu semua pasukannya mendukung dan akan melindungi Nobunaga. Setelah itu mereka berangkat. Di kerajaan Omi, ayah Nagamasa sudah tahu jika Nobunaga akan menemui Asakura dan dia akan menghancurkan klan Oda. Di sini dia sudah merencanakannya. Saat klan Oda di jalan bukit, klan Asakura akan menyerang dari depan. Lalu klan Azai akan mengepungnya dari belakang. Dan Nobunaga akan seperti tikus dalam perangkap. Namun Nagamasa menolak perintah ayahnya dan tidak akan menolak klan Oda. Namun ayahnya berkata bahwa Nagamasa tidak bisa menjadi pemimpin jika seperti ini dan menyuruhnya untuk memutuskan perintahnya. Namun Nagamasa berniat untuk melakukan seppuku. Akan tetapi ayahnya memberitahu jika Oishi sedang mengandung anak-anakmu. Jika Nagamasa tak menyerang Nobunaga, wilayah lain akan menjadi musuhnya. Oleh karena itu, dia harus melawan Nobunaga agar bisa melindungi keluarga kecilnya. Di satu sisi, Oishi sudah mendengar perkataan mereka. Saat beristirahat, Nobunaga mendapat kiriman dari Oishi yang hanya berisi kacang-kacangan. Lalu tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa pasukan Asakura sedang menuju ke sini dan akan melakukan penyerangan. Kemudian para pasukan menyuruh agar Nobunaga kembali. Saat akan pergi, Sunio tak sengaja melihat kiriman Oishi. Di sini dia mengetahui bahwa kiriman Oishi berupa pesan kepada Nobunaga, di mana pasukan Nobunaga sudah terkepung. Dan yang menunggu di belakang adalah klan Azai. Di sini Nobunaga masih tak mempercayainya. Lalu dia mendapat kabar jika pasukan Azai sedang menuju ke sini. Mendengar hal itu, Nobunaga masih tak mempercayainya. Lalu Hanbe menyuruh Nobunaga agar kabur melewati perbukitan dengan dikawal oleh pasukan kecil. Di sisi lain, Kicho mendapat kabar bahwa Nobunaga sedang dalam bahaya. Kembali ke Nobunaga, di sini Sunio meyakinkan Nobunaga agar segera pergi karena Nobunaga harus terus hidup agar kerajaan Owari bisa bertahan. Lalu Katsui masih bingung siapa yang akan di barisan belakang untuk menahan musuh. Kemudian Kinoshita menawarkan diri agar dirinya yang menahan musuh di belakang. Nobunaga pun segera pergi dari sana dan menyuruh Kinoshita agar kembali hidup-hidup. Di sini Kinoshita mengingat rencananya saat Nobunaga menyadari bahwa Azai berkhianat, Kinoshita akan berpura-pura di barisan belakang. Lalu dia akan menghancurkan Nobunaga dari belakang bersama pasukan yang lain. Terlihat Nagamasa yang sudah bertekad untuk memburu Nobunaga. Dan di kerajaan Owari, Kicho hanya bisa berdoa. Dari semua kejadian ini, kita bisa menarik kesimpulan jika cerita akan lanjut ke part 5. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channelnya Cak Dul ya dulur, agar kalian tak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Di sini Cak Dul undur diri. See you next